Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini memberi kita rahmat dan nikmatnya, dan yang memungkinkan kita sampai, kalau menurut perhitungan tahun Masehi, kita berada di tahun baru, awal dari tahun 2021. Akan tetapi, kalau menurut hitungan tahun Hijriah, kita sudah lama meninggalkan tahun baru tersebut, karena tahun baru pada tahun Hijriah adalah 1 Muharram, bukan 1 Januari. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita berjumpa lagi pada channel saya yang temanya adalah energi kalbu, tenaga hati, dan kekuatan jiwa. Sobat-sobat semua, pada kali ini saya ingin membicarakan atau menyampaikan salah satu yang juga membuat kalbu kita sehat, hati kita kuat, dan jiwa kita menjadi tangguh. Apakah hal yang ingin saya sampaikan mengenai itu? Sebelum saya menyampaikan hal itu, marilah kepada sobat-sobat semua yang belum melakukan subscribe-nya di channel saya ini, silahkan untuk melakukannya, karena subscribe saudara-saudara, sobat-sobat, berarti sobat-sobat sudah berpartisipasi dalam berdakwah, dalam menyebarkan kebaikan, dan ingat mengingatkan dalam kebaikan. Baliguani walau ayat, sampaikan meskipun 1 ayat. Berarti juga subscribe yang sobat-sobat lakukan bernilai pahala di sisi Allah, sehingga pahalanya akan terus mengalir selama channel saya ini dinikmati oleh orang-orang. Nah, sobat-sobat, yang membuat kalbu kita sehat, hati kita kuat, dan jiwa kita menjadi tangguh adalah berinfak, membelanjakan harta di jalan Allah, sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiqu amwalahum fisabilillah kamashali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habah wallahu yudhibu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai berbuah 10 buah. Allah melipat gandakan balasan kepada siapa yang dikehendaki.
Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi sobat-sobat, berinfak ini sebenarnya bukan mengurangi harta kita. Akan tetapi sesuai dengan janji Allah, harta kita akan dilipat gandakan menjadi 7, bahkan 70, bisa juga menjadi 700. Tetapi dalam pandangan kita, memang kita mengeluarkan harta, berkurang harta kita. Dan kita juga merasa sayang untuk mengeluarkan harta kita yang sudah kita cari dengan bersusah payah, dengan sekuat tenaga, barangkali dengan mengorbankan waktu istirahat kita. Sehingga kita sulit untuk melakukan infak ini. Karena ketika seseorang ingin melakukan infak, maka setan juga menanamkan pada pikiran, pada hatinya, bayangan kefakiran, bayangan kemiskinan, karena dia mengeluarkan hartanya. Sehingga banyak orang yang gagal untuk melawan bayangan ini. Dan akhirnya dia dikuasai oleh hartanya. Dia menjadi orang yang kikir. Dia menganggap bahwa harta yang dia kumpulkan, harta yang dia punya, itu adalah karena kemampuannya, karena kepintarannya, berusaha, berniaga, dan sebagainya. Dia tidak menyadari bahwa harta itu kita dapat adalah karena kemurahan Allah, bukan karena kepintaran atau usaha kita. Karena seberapa besar pun usaha kita, setinggi apapun kepintaran kita, kalau Allah tidak ingin membukakan rezeki pada kita, maka rezeki itu tidak akan sampai kepada kita. Dan kita juga harus menyadari bahwa dalam harta kita ada hak orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka dalam rukun Islam kita diperintahkan untuk membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tetapi bagi yang berharta diwajibkan untuk melaksanakan zakat mal. Sobat-sobat, karena pengaruh harta, banyak orang tergelincir berbuat kehinaan. Orang korupsi karena harta, karena tamak dengan harta. Mereka melakukan korupsi, padahal harta mereka sudah berlimpah ruah. Akan tetapi, ketika Allah meminta membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, membantu orang-orang yang kesusahan, membantu hal-hal yang membuat dia dekat kepada Allah, dia begitu kikir, begitu pelit untuk mengeluarkannya. Jadi sobat-sobat, karena pengaruh harta inilah akhirnya Qarun ditenggelamkan di dasar bumi dengan seluruh hartanya. Kita bisa bayangkan bagaimana kayanya Qarun. Anak kunci gudangnya saja harus dipikul oleh 10 orang. Dan kalau orang kaya sekarang menyembunyikan kunci-kunci hartanya, menyembunyikan hartanya di bank-bank, dan menyembunyikan hartanya di tempat-tempat lain, hartanya dipamerkan. Kalau dia berjalan, maka 10 orang juga mengikuti.
memanggul anak-anak kunci gudang Korun yang harus dipanggul, dipikul oleh 10 orang. Bisa kita bayangkan bagaimana banyaknya, bagaimana beratnya anak kunci dari harta Korun. Tetapi kekayaannya yang berlimpah ruah tidak berarti apa-apa ketika dia menentang Allah. Maka dia ditenggelamkan di bumi. Jadi sobat-sobat, mulai sekarang marilah kita hilangkan, kita turunkan, atau kita bebaskan hati kita, pikiran kita, bahwa harta yang banyak itu akan menyelamatkan kita. Harta yang banyak itu akan membawa kita bahagia. Karena kalau harta itu tidak kita belanjakan di jalan Allah, maka justru harta itu yang akan membawa bencana pada diri kita, di dunia maupun di akhir. Demikian, Nasr bin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.